Gue 7 bersaudara. Gue tanya ke bokap gue, kenapa pak anaknya banyak di era yang sekarang kan jarang banget tuh. Iya. Iya katanya Bandung dingin. Oh. Gue juga ada lagi flying squirrel, itu beda lagi, kayak sejenis sugar glider tapi beda. Bedanya di mana? Dia kalau itu domestik di Indonesia. Oh. Kalau kan sugar glider dari mana? Nggak tahu. Kip, tapi kalau nggak bahas first love lu sendiri nih, siapa sih? What's up bro? Mantap sekali. Suka sekali dengan kombinasi warna outfitnya nih. Asik. Enggak, gue tebak siapa yang stylenya dari siapa? Ya, Pipu ya. Yo gue tadi udah lengkap tuh, gue pakai baju sesuai keinginan gue. Terus tiba-tiba kan ditelepon. Kayaknya kurang bagus deh. Oke, mulai ganti celana. Oke. Beres ganti celana, kayaknya bajunya ganti deh. Oke. Gue nurut aja karena menurut gue selera dia bagus. Tapi menurut lo gimana? Bagus. Outfit gue. Bagus. Gue suka banget kombinasi warna pink sama biru. Iya apa? Iya. Topi juga termasuk. Oke, nice. Berarti works boob. Love you. Mantap Pipu. Mantap Pipu. Ternyata lu temen Pipu ya. Yoi. Sudah berapa lama kalian berteman? Dari kapan nih? Kayaknya dari. For your information, Pipu itu adalah pacar gue atau bisa disebut Zara Adisti bos. Ya itu dia. Tapi kita nyebutnya Pipu biasanya tuh orang-orang terdekat yang ngomongnya. Iya. Silakan dilanjutkan. 2000 berapa ya? Ini zaman terakhir, pokoknya tahun terakhir dia di JKT48 waktu itu. Iya. Berarti udah kenal. Hampir 5 tahunan lebih ya? Lebih. Iya. 2018 2019 berarti lah. lu duluan yang kenal anjir. Oh iya. Iya bener. Lu di waktu itu masih di Bandung berarti tahun segitu. Berarti gue di Jakarta, cuman gue masih SMA. Bener. Iya era itu lu sudah mendengarkan JKT48? Sudah dong, pasti siapa yang nggak tahu JKT48. Tapi gue cuma tahu satu kok. Heavy Rotation. Bukan, maksudnya manusianya. Kalau di gennya yang gen Zara, gen 5 kan dia. Iya. Cuman Zara doang. Kalau sebelum-sebelumnya gue cuma tahu Melody, Nabila, Haruka. Udah. Mantap. Cewek gue satu gen juga sama lu nih. Oh iya. Yoi. Sokap bro. Baru jadian gue dari malam Asik. anjay. PJ dulu dong. Yoi. Demi apa baru jadian tadi malam? Tadi malam gue. Akhirnya ya, setelah 8 tahun gue gak punya cewek. Sepil. Sama Cynthia, gue sama Cynthia. Hai Cynthia, Gen pacar 5, barunya ya. Akbari ini. Sudah Gokil banget ya, anjay. Gitu lah. Seru ya. Gimana? Baru jadian semalam. Iya baru jadian. Lagi berbunga-bunga pasti. Iya kocak ya rasanya berjadian tuh. Udah lama gak jadian, berjadian tuh kocak rasanya. Apa bro. Iya. Sekalinya dia nama member JKT48. Yo Iya seru sih. Tapi lu awal deketnya sama Zara tuh gimana men ceritanya? Set, ini langsung ke Zara Adisti nih. Oke. Penasaran karena lagi di sini, karena lagi di sini topiknya. Karena kebetulan dia juga temennya, sahabatnya Zara. Jadi topiknya Zara dulu nggak apa-apa, lucu. Gue tuh sebenarnya orang Bandung kan base-nya. Terus setelah gue SMA di Jakarta, gue balik lagi ke Bandung. Beres di Bandung, gue ada kayak bikin kolektifan gitu sama teman-teman. Ada dalamnya ada karaokean, ada beberapa bisnis di dalamnya. Nah namanya Playground ini punya Vales. Itu partner bisnis gue juga. Valeska ini tuh pacarnya Caca. Kalau Caca lu kenal nggak? Kenal juga. Gue lebih dekat sama Caca. Oh iya. Anjir. Oke, sedekat itu ternyata dunia. Jadi pokoknya kenal sama Vales juga kenal, pernah ketemu di Lockdown waktu itu. Tempat apa tuh? Anjay. Gue nggak pernah kayaknya. Jadi dia lagi Caca kan pacarnya Vales. Jadi otomatis ya sering ke
sering ke playground itu. Terus pada saat itu Zara lagi syuting di Bandung, suka main ke sono. Gua kan sebagai pekerja di sana, sebagai karyawan di sana, sebagai yang bekerja juga, ya pasti ada aja terus di sana. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, nyambung. Awalnya dari situ. Cuman kalau kenal ya udah agak lama sih kalau kenal. Cuman kenal aja gitu. Nyambungin dari situ. Itu tahun berapa tuh? Baru setahun yang lalu. Tahun lalu. Hampir setahun yang lalu lah. Nah, PDKT sampai kejadian berapa bulan? Wah, cukup lama sih kalau sama Zara, jujur. Kayaknya terhitung yang agak lama ya, 5-6 bulanan lah. 5-6 bulan? Ya, bener. Wow, gokil, lama juga berarti ya? Lama juga karena menurut gua lagi di fase gimana ya, harus tepat milihnya. Bener-bener gua lihat, maksudnya gue nilai banget pada saat itu ya, waktu PDKT gimana manusianya. Ternyata makin saya tahu makin saya tergila-gila bro. Anjay. Apa kesamaan lo sama Zara? Gue heboh, dua-duanya. Bayangin kayak gini ada 2 biji. Iya sih. Gue bisa ngerasain energinya. Bayangin gue pacaran nih, isinya ngobrol doang. Seru sih. Gue pacaran di sini ngobrol doang, sampai kopi kagak diminum, biarin aja penuh. Iya, seru. Gue merasakan energi yang sama sih. Iya Pak. Iya. Lu zodiaknya lu apa? Dia apa? Gue Capri. Kalau dia tuh Gemini kan? Iya. Kalau Virgo. Virgo dia. Nggak, kalau bukan Virgo. Ini kalau Juni itu apa? Juni 21. Gua orangnya nggak ini banget lagi. Maafin Bebek. Bener Gemini. Ya Gemini. Ya. Lu apa? Gue Capricorn. Oke, nice. Cocok. Emang cocok apa? Tadi gue berdasarkan tadi sama Citra Scholastica, dia bilang Gemini sama Capricorn works. Oke. Kutip dari Citra Scholastica, anjay. Padahal gue orangnya nggak yang zodiak, jadi nggak terlalu nggak terlalu pengen tahu juga. Tapi nggak apa-apa, bagus kalau dibilang cocok. Bagus ya. Tapi lu akhirnya selama bareng sama Zara udah berapa kali berantem nih? Sering lah, namanya hubungan. Tapi gue rasa seberantem-berantemnya cara penyelesaian masalahnya sangat bagus. Jadi nggak ada yang pas mesti diragukan, cila aja. Iya mantap ya. Zara bisa lulus sama lo kalau lagi berantem nih, lo bikinin makanan, lo mengaku salah atau apa? Lebih ke kalau misalnya kesalahannya lagi di gue, pasti gue aku kesalahannya dulu. Setelah itu ya, tapi gue sukanya dia tuh progresnya keren banget dalam ini ya, berhubungan. Maksudnya ketika ada hal-hal yang gue nggak suka dan hal-hal yang gue rasa kamu jangan kayak gini. Namanya hubungan kan pasti aja ada adaptasinya ya. Ada yang gue nggak suka, ada yang dia nggak suka. Tapi ketika gue bilang apa yang gue nggak suka, cepet banget dia ininya. Bagus ya adaptasinya. Bener, cepet dia nurutnya, dan bukan nurut sih kasarnya, memahami dan nggak melakukan apa yang gue nggak suka gitu. Berarti saling komprominya enak. Itu dia yang makanya gue pede banget bos, gas terus. Anjay. Oke, Kip, gue penasaran sih kan kalau di video klip lo itu kan isinya malah Caca nih, ya kan visualnya. Kenapa nggak Zaranya? Oke. Kenapa Caca? Sebenarnya gak ada maksud apa-apa juga sebenarnya, karena gue rasa gini, ini kan lagu yang akan gue rilis hari ini dan kedepannya itu biasanya based on pengalaman gue, benang lurusnya gitu. Masa gue menceritakan masa lalu gue dengan pacar yang sekarang lagi gue jalani, kan menurut gue kurang enak. Dan ditambah ada satu lagi, pokoknya buat teman-teman di sini jangan lupa tungguin single kedua gue untuk melihat jawabannya. Nyambung nanti, insya Allah. Oke, menarik, ini versi nyambung. Oke. Jadi itu ya alasannya ya? Ya benar, ada sesuatu yang lagi gue siapin dan nggak lama lagi. Parah banget Kak Dea. Itu namanya Kak Dea. Hai Kak Dea. Dari Bandung juga? Enggak, dia dari Jakarta. Oke. Maaf. Oke. Itu nanti bakal ada ya di upcoming single ya? Iya benar. Itu jawabannya. Pokoknya nggak akan gue berhenti bilang
tungguin aja karena nggak akan lama. Itu dia. Kip, kalau kita ini kan lagi di breakdown, namanya breakdown gitu, sakit gitu. Asik. Siapa nih yang melukis nih? Diki. Wih, gokil. Mantap ya. Seniman kah? Yoi. Artinya sakit tuh apa sih sebenarnya? Dalam bahasa Arab yang baik dan benar. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, salah. Dalam bahasa Arab yang baik dan benar, kata papa gua. Ketika dia namain gua tuh namanya Abdullah Sakib. Hamba Allah yang cerdas artinya. Oh my god. Gue sih gak ngerasa cerdas ya, tapi kan kata bakap gue cerdas. Iya. Tapi menurut gue doa itu lagi, nama itu beneran doa. Jadi nggak ada kutipannya. Silakan lanjut, Bar. Kalau Sakib B-nya 2 kenapa? Bukan B-nya 2. S-nya 2. Bukan T-nya 2, bukan A-nya 2, EQ-nya 2. Oke, nah, itu dia enggak boleh salah, Bar. Iya, karena kalau dalam apa? Nah, ini salah dong berarti. Enggak sih, tapi kalau untuk nama panggung gue gini. Oh, oke. Tapi di nama KTP cuma nama KTP Abdullah TSA Akibek. Status pernikahan belum kawin. Iya. Oh, enggak usah disebutin yang belah situnya. Boleh, enggak usah. Kalau dalam bahasa Arab kan satu huruf pun mengartikan hal yang berbeda ya. Jadi kalau cerdas tuh TSAAQIB, jadi sakit. Oh, oke. Kayak kalau gue tuh 11 12 kayak Iqbal kan, Iqbal A-nya 2. Yoi. Kenapa bang? Enggak kenapa. Semoga rezekinya juga. Amin. Kayak nggak mau banget gue dimiripin Iqbal. Kayak nggak rela gitu ya. Oke. Kip, tapi kalau ngebahas first love lu sendiri nih, siapa sih? First love, nyokap gue lah. Siapa lagi? First love, truly first love adalah nyokap gue. Lu anak berapa dari bersaudara? Tebak dulu lah, kita main tebak-tebakan. Hostnya kita kasih game. Gue berapa bersaudara, tebak? Oke. Salah. 1. Belum. 3. Salah. 4. Salah. Berapa? Tebak. Ayo tebak. Oh iya, nggak boleh. Bang Diki, tebak. Gue berapa bersaudara? 3. Salah. 2. Nggak usah, kamu udah tahu. Penonton tebak. Nggak ada. Oh, penonton tebak. Ayo tebak daerah. Bukan. Gue 7 bersaudara, Pak. Anjay. Gila kan, gokil kan. Emang demen nyokap bokap gue. Mantap. Gue 7 bersaudara. Gue tanya ke bokap gue, kenapa Pak anaknya banyak di era yang sekarang kan jarang banget tuh. Iya. Iya, katanya Bandung dingin. Oh. Gue gak ngerti maksudnya apa. Mungkin karena biar apa? Biar hangat. Bener, suasananya bener. biar hangat. Butuh. Jadi gue anak keempat dari 7 bersaudara. Gue di tengah-tengah. Anjay. Ini ada yang lebih keren, tunggu. Apa? Ada selang sekar, jadi cewek cowok cewek cowok cewek cowok cewek. Kok bisa disetting gitu aja? Ada cetekannya di sini. ada saklarnya di mari. Anjir. Jadi kalau mau cewek tak Anjay. bikin. Gokil, lu bisa minta tuh tips cetekannya tuh. Bisa. Iya dong. Tips cetekan. Yoi. Kalau lu sendiri lu mau punya anak berapa? Angan-angan lu gitu ya. Angan-angan. Kok 7 kebanyakan anjir. Gua aja ngap, bro. Ngurus diri sendiri aja kita enggak. Iya, bener. Kok enggak 7 sih. Gue pengen paling banyak 4. Paling banyak 4. Tapi pengen 2 dulu. Oke, setelannya gimana? Maksudnya? Ya komposisinya cewek cowoknya gimana? Cewek cowok atau kalau 2 kalau 3 cewek atau enggak cowok cewek, lucu banget. Okay. Cowok cewek, jadi 1 dijagain sama 2. Beuh. Tapi yang ceweknya ntar jadi tomboy. Belum tentu ya. Belum tentu. Bisa jadi ya. Kalau lu sama yang baru jadian semalam itu, gue 1 kayak cukup deh. 1 gue. Iya, tapi gue tergantung ceweknya sih. Kalau dia nya nggak mau punya anak juga kayak gue santuy banget. Gue kayak yang melihara binatang kayak atau apa gitu-gitu. Oke. Alasannya kenapa alasannya? Karena kayaknya cewek yang banyak repotnya gitu loh, dia yang kayak ngelahirin terus kayak kayak gitu sih gue ngerasa. Enggak, gue nggak nanya ke ceweknya ya, tapi gue nanya lu. Guanya. Kalau diri lu nya mau nggak? Gue mau. Kayaknya punya anak 1 tuh lucu aja sih. Ya, benar. Iya.
Oke, kalau ntar kan lu pasti diskusi lagi. Iya, benar setuju. 1. Kenapa 1? Karena lu sudah merasakan dunia ini seberat ini. Ribet banget, bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, kayak susah, men. Susah banget, hidup tuh susah, ya kan. Sampai umur segini susah kita hidup kan. Yo, apa yang hidupin orang, bro. Iya. Itu dia. Udah kalau nggak usah lahir loh. Nggak rekomen, men, lahir di Indonesia nggak rekomen, sumpah, swear. Oke, nah kalau ngomongin hewan peliharaan nih, lu kayaknya suka banget hewan gitu kalau orang lihat. Gue suka banget karena gue hiburan gak ada apa-apa lagi, Bang. Gue bener-bener lu kayak nama abang gue Akbar juga. Iya, yang keberapa? Kedua, Falah Akbar namanya. Anjay. Kemenangan besar artinya. Anjay. Peret. Tolong dieditin, editor. Tadi lagi ngomong apa? Falah Akbar. Bukan, sebelumnya. Peliharaan. Oke, peliharaan Falah Akbar, gila Bar. Sama Akbar begitu. Gue tuh karena nggak punya hiburan lain. Gue dari dulu abang gue gamers, maksudnya doyan main game. Adek gue juga doyan main game. Gue nyobain tuh selalu nggak suka, entah kenapa, tapi pengen. Kayak gue pengen nyobain main PS, ngeliat orang gue seru banget. Wah, sampai bermalam-malam berlarut-larut. Gue sekali nyobain demam 3 hari. Main apa? Demi Allah, main Minecraft lagi. Kayak apa banget kan? Gak keren gitu. Gak keren banget. Terus gue ini mungkin kebetulan gue kondisi badannya lagi nggak bener. Udah setelah gue sembuh 2 minggu kemudian kita cobain nih main game lagi. Kalau gue sakit berarti memang nggak jelas tubuh gue. Gue main game lagi bener sakit 3 hari. Udah, jadi gue sampai sekarang gue nggak pernah main game. Tanya aja teman-teman gue, tanya aja cewek gue tuh kan kenal tuh. Tanya, gue nggak pernah main, makanya gue cari aktivitas fisik. Contoh, main bola, biliar, skateboard, olahraga yang. Skateboard juga. Skateboard tipis-tipis lah. Anjay, seru. Tipis-tipis, makanya gue cari yang gitu. Nah, salah satunya adalah pelihara hewan. Gue dari kecil di rumah tuh kayak kebun binatang lah. Gue bayangin lu SD main kemana? Warung lu. Gue ke lapangan komplek. Gue ke pasar hewan. SD naik angkot sendiri. Passionate lu. Iya, passionate. Gue ngamaling dulu bokap dulu, set gocap cabut tuh. Banyak anjir gocap lu malingin. Iya, lumayan sih. Iya, pantesan gue pada saat itu kagak makan ya bokap gue bercanda. Jadi waktu gue cabut ke pasar hewan, pasti gue beli iguana kecil, tupai. Terus pulang-pulang tanpa gue tahu ngerawatnya gimana, gue bawa aja. Gue sampai di rumah ada iguana, ada pernah musang, sugar glider. Kalau kucing gue di rumah ada 8. Anjay. Terus apalagi ya, iguana pernah, buaya kecil pernah. Buaya kecil terus biawak Salvador. Gue suka landak mini. Ada lagi flying squirrel, itu beda lagi, kayak sejenis sugar glider tapi beda. Bedanya di mana? Dia kalau itu domestik di Indonesia. Kalau kan sugar glider dari mana? Nggak tahu. Iya. Di Australia kayaknya. Iya. Ya, jadi gue banyak hewan-hewan gitu karena nggak ada kegiatan lain. Gue jadi ngurus. Gue suka banget kayak ngebersihin tainya, gue bersihin. Lu enjoy ngebersihin tai binatang peliharaan? Bener. Asal jangan binatang peliharaan lu aja tuh. Oke. Apa joynya di mana? Entah kenapa, apakah aku kurang kasih sayang atau gimana? Iya. Gue tuh seneng membuat bonding dengan hewan tuh gue suka banget. Ketika sugar glider 2 dulu di rumah ada pohon mangga gede banget. Nah, itu mangganya manis. Udah gitu doang. Jangan bicara. Nah, ada pohon mangga gede banget. Terus gue suka taruh aja dia di sana. Terus nanti dia dari atas terbang pas ke tangan gue. Gue seneng banget gitu. Terus kalau burung palu bengkok pernah ada. Kalau yang kecil-kecil ada lovebird, betet, ada kakatua. Terus gue suka kayak namanya fly to me itu, atau enggak free fly gitu. Lu kasih apa skill gitu dia? Iya, gue seneng banget jadi ngelatih mereka tuh, karena menurut gue beda kalau kita main sama makhluk tuh beda.
Karena kita punya punya ikatan, bisa melatih rasa kalau menurut gua. Bisa melatih rasa, iya benar, rasa kasih sayang, empati terhadap apapun. Tapi dengan lu punya binatang peliharaan, lu jadi susah traveling kemana-mana dong. Itu dia masalahnya. Sekarang yang ngurus di rumah adik gua, maafin ya. Tapi tinggal sugar glider sama kucing doang. Sisanya udah almarhum. Gue juga dulu punya kelinci kan. Terus kelinci. Iya. Anjir lu serem-serem meliharanya kelinci ya. Kelinci yang gimana tuh maksudnya? Oh, kelinci beneran. Kelinci beneran. Beda kalau kelinci yang itu ya. Iya. Nah ini kayak pas dia akhirnya mati gitu, kayak itu sekarang, terus kayak gue bawa ke dokter segala macam terus mati. Itu traumatik banget buat gue, men. Iya. Bener. Lu pernah punya rasa kehilangan yang kacau, parah gitu gak? Gue beli iguana tuh yang dari Gocap tuh. Dari Gocap tuh gue itu inget banget iguananya. Tapi bukan iguana luar ya. Ini kalau abangnya dulu bilang iguana, tapi setelah gue tahu itu londok bahasa Indonesianya. Itu bahasa bahasa lebih umum dipakainya ini. Bukan Dragon Forest. Kalau bunglon mahal bro. Camelon kalau bunglon. Kalau ini Dragon Forest londok yang lu suka lihat gak sih kalau di pohon-pohon kita ada yang kayak iguana tapi versi Indonesia. Tahu. Nah, cuman ini mungkin adalah entah versi lainnya. Cuman itu jenisnya. Gue beli itu waktu itu, pada saat itu Gocap tuh mahal pada saat itu. Iyalah mahal lah. Gue beli itu nggak tahu dikasih apa, makannya nggak tahu apa. Gue taruh di kerdus. Kerdus di gini nih, berpercis sofanya kayak gini. Iya. Terus gue pulang sekolah, gue kan selalu langsung mana, gue pengen ngerawat semua hewan gue. Waktu gue datang lah, iguana gue mana ya? Nggak kelihatan. Lama Bu lihat iguana, ibu sambil nyetrika gini di sofa. Iya. Bentar. Nah, ambil di sofa kayak gini. Set. Mana ya Bu? Gak tahu ibu gini. Ibu sambil ngambil baju yang lain kayak gini nih badannya kan. Waktu gue liat lah, itu kok kerdusnya ada penyet bro. Anjir. Itu gue liat, astagfirullahaladzim, bener-bener mejret. Nyokap gue, ini ibu kan udah mau menopause kok keluar lagi ya. Anjir mejret sama ibu lu sendiri. Iya, mejret. Nangis gak lu? Iyalah, itu gue mulai saat itu gue diomelin sama nyokap bokap gue. Kamu kalau gak punya tanggung jawabnya, kalau kamu gak siap untuk merawatnya, jangan beli-beli. Gak boleh, harus merawat itu harus dengan tanggung jawabnya. Kalau kamu gak punya waktu, ya gak usah melihara. Oh iya. Nah semenjak itu gue agak lebih ngerem tuh. Tapi agak trauma karena kehilangan binatang peliharaan dong. Iya dong, pasti dong. Nangis lo waktu itu? Nangis, lumayan kejer. Lo ada ini gak, ritual ngubur ini dulu gak? Ada dong pastinya. Selalu diajarin sama bokap gue, mau hewan apapun dia kuburnya dengan baik dan benar. Namanya siapa dulu iguana? Aduh, nggak sempat dinamain lagi, keburu mejret. Kasian banget, maafin iguana. Iya. Tapi binatang peliharaan impian lo apa? Lo kalau misalnya berandai-andai gitu, lo bisa melihara semua binatang di dunia ini gitu. Lu emang doyan hewan juga, Pak? Ya gue dulu suka. Iya. Dulu apa melihara apa? Gue pernah melihara kura-kura. Apa, kura-kura darat atau air? Kura-kura darat. Apa? Sulcata. Gue nggak tahu namanya, gue nggak tahu. Pokoknya sampai dari kecil segini sampai segini cuy. Wow. Iya. Lama. Sampai dia bertelur. Tapi nggak pernah menetas, karena gue nggak ngerti cara netas ini. Berarti dia bisa mencintai ceweknya yang jadian baru semalam dengan baik dan benar. Gokil. Oh, kalau lu tanya hewan apa yang paling gue impikan, kalau gue udah kasar udah gak mikir duit lagi ya, gue pengen banget marmoset. Marmoset itu primata terkecil di dunia. Jadi monyet tapi kecil, segede sugar glider, tapi dia bisa agak gedean lagi. Cuman kalau bayinya dia kecil. Cuman dia monyet, truly monyet. Jadi dia punya kecerdasan sama kayak monyet. Jadi lucu banget, tapi lu bisa bawa kemana-mana aja. Yang kedua, lu bisa selipin di mana-mana. Iya benar. Seru sih. Bayangin kalau monyet tuh kan dia cerdas ya. Maksudnya di antara hewan-hewan lainnya dia bisa tahu perintah, dia tahu kalau saya marah. Jadi lucu banget. Misal ntar lu lihat deh di TikTok, kalau kalian teman-teman pengen lihat, ketik aja marmoset. Cuman harganya agak, assalamualaikum, sekarang di Indo sekitar 40 sampai 45. Kan bentar lagi Sakib bisa lah. Amin, gua breeder. Makanya dengerin single terbarunya. Makanya biar gue cepet beli marmoset.
Nah ada lagi Fox rubah. Iya. Itu cakep banget. Alasannya nggak boleh pelihara anjing sama Allah. Gue jadi Saya suka alasan sangat Islami ini. Iya. Oke. Gue kan kayak aduh pengen banget lagi. Iya. Lihat semua orang pelihara anjing tuh lucu banget ya. Takut gak didatangi malaikat Iya bener. Gue tuh kayak aduh gue udah banyak dosa, masa hal-hal gini harus berdosa juga. Walaupun di otak gue sebenarnya melihara anjing itu sebenarnya nggak dosa menurut gue ya. Iya. Tapi gue tuh cari aman. Iya benar. Jadi kayak ya udahlah daripada gitu. Tapi sebenarnya dalam hati kecil gue tuh pengen banget. Dan gue rasa sebenarnya nggak dosa asal kita bener aja ngebersihin. Iya nggak kena air liurnya. Iya bener. Sudah aman. Atau kena pun juga dibilas 7 Dibilas kali aja ya nggak udah. kenapa-napa kan. Iya. Nah cuman gue masih banyak urusan dan lain-lain. Kalau gue diribetkan dengan hal seperti itu ya udah jangan dulu. Iya. Nah makanya gue mikirnya apa? Kalau nggak serigala, kalau serigala dia nggak najis, atau nggak fox rubah kecil, lucu banget, manja. Iya. Kayak bebek gue. Asik. Oh jadi Zara tuh bagi serigala buat lo? Wow. Bukan maksudnya manjanya. Oh manja. Manjanya. Iya benar. Gua bagus-bagusin lu, mati-matiin gua. Candi. Tapi 3 hal yang bikin lu jatuh cinta sama Zara apa? Itu improve. Dia Progress 1, improve. 1, 2 cantik mah udah nggak usah ditanya ya. Gua ngerasain kalau gua sempat deket sama beberapa cewek sebelumnya. Gua nggak ngerasain kayak jiwa keibuan atau rasa surganya itu nggak ada di. Kayak lu ngerasain nggak sih ketika gua lagi marah atau gua lagi pusing? Gue tuh berharap sama pasangan gue tuh kayak entah ditenangin, entah di kasarnya jangan lu hiraukan dulu apa yang gue pikirin, tapi tenangin gue dulu. Kadang kan kita nggak penting lu bahas, masa gue lagi ada masalah nih, terus gue datang dengan wajah yang semerawut dan lain-lain, tapi kamu nih gini kan udah aku bilangin gini. Nah yang sebelumnya gue sempat gitu, tapi di Zara gong bro, dia bisa jadi gue rasa anjir adem banget orang bisa kayak gitu, bisa mengenyampingkan ego dia. Sebentar, bukan bebek kan? Bukan. Maaf. Gak apa-apa. Dia bisa mengenyampingkan ego dia demi dalam situasi tertentu gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak jatuh nih gue. Setuju sih gue. Cara cewek nenangin tuh emang matters banget. Iya enggak? Parah, cowok enggak butuh apa-apa, bro. Tenangin aja, gue kasih lu dunia aja. Peret. Satu lagi terakhir. Poinnya. Apa tuh? Tadi baru dua. Improve. Oh iya, cara nenangin. Oh cantik mah enggak usah disebut karena udah pasti. Oh udah ya, udah 3 berarti ya? Udah 3. Mau satu lagi boleh. Ribuan alasan bisa kusebutkan ini. Asik. Nggak ngebosenin. Parah. Topiknya nggak habis-habis, bener-bener. Gue bisa bahas cuman misalnya topiknya pohon bisa sampai panjang gitu. Panjang banget. Dan gue rasa dalam berhubungan tuh yang penting adalah komunikasi. Entah nanti wajah dia dan wajah gue sudah raut wajahnya sudah tua, badan sudah tidak bisa berdiri, kita udah nggak bisa kemana-mana karena terbatas karena usia dan lain-lain, tapi kita cuma bisa ngandelin komunikasi doang, ngobrol, karena menurut gue itu yang paling penting. Jadi itu sih yang bikin. Setuju sih. Waktu lu deketin dia kan lama tuh 7 bulan 6 bulan kan. Saingannya siapa aja sih? Banyak bro, ada DJ. Oke. Kayak semua, gue doang yang melarat. Astagfirullahaladzim. Pada saat itu. Pada saat sekarang bercanda. Enggak, maksudnya gue doang yang suka marmoset. Iya benar. Gue kan orangnya tipikalnya cuek aja, mau ada apa juga gitu. Jadi gue rasa ada DJ, ada aktor juga ada. Pembisnis, aktor wah banyak. Yang gue lihat ya, banyak lah. Siapa yang dia kan anak main juga, otomatis ya banyak lah orang-orang yang ngedeketinnya. Begitu. Tapi lu yang menang, men. Alhamdulillah. Nah ini dia. Boleh dong bagi tips bagaimana cara menaklukkan hati wanita yang mungkin
kadang-kadang nih kan kita cowok-cowok penuh rasa insecure gitu ya. Mungkin dia lebih di atas in terms of karir, keuangan dan lain-lain. Kalau menurut gua di umur-umur kita yang sekarang nih nggak perlu insecure, karena namanya fase manusia di umur-umur kita sekarang ini sangat fluktuatif banget. Ada yang bener-bener dari bawah, ada yang sudah di atas, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya dia bakal gini atau bahkan sebaliknya. Di umur-umur kita sekarang ya. Makanya kalau masih muda jangan takut karena lo kurang duit, kurang ganteng, kurang menarik. Enggak, karena menurut gua semua tuh berangkat dari level yang berbeda. Dan satu tips buat teman-teman di luar sana, anjay gue kayak orang bener banget. Enggak, lu kisah sukses men ini. Ini success story men ini. Iya. Macam betul. Iya. Enggak, ini keresahan banyak orang. Yang kalau gua tips ngedeketin cewek ya, lebih spesifik lagi. Dalam PDKT doang ya. Satu gua kasih, kalau gua tuh tipikalnya kalau lu lagi deketin cewek, coba untuk kasih effort tuh segokil-gokilnya saat lu bertemu. Tapi kalau sudah chat udah goodbye. Itu beberapa kali gue terapkan juga, dan alhamdulillah sukses gitu. Tapi bukan berarti kenapa-kenapa ya. Maksud gue biar gue seru loh kalau ketemu. Tapi ketika chat gue agak biasa aja, agak dingin lah. Itu menurut gue ya dalam ilmu psikologis, jadi kayak bikin dia tuh pengen ketemu gue. Karena sebenarnya kan pacaran ya ketemu, hanya video call, telepon itu hanya side dish aja. Setuju. Anjay, macam betul. Sakit, jatuh lagi sakit. Nih. Enggak, cita cinta gua enggak sebaik itu kok. Kalau menurut lo coba tips dari lo sebagai yang mendapatkan. Anjay. Lagi-lagi. Apa ya? Gue setuju karena gue nggak suka chattingan men. Oh ya? Gue nggak enak. Chattingan tuh gue nggak suka. Tapi gue ngerasa kayak ya emang harus yakin sama apa yang kita tawarkan dari pribadi kita sih menurut gue. Iya. Dari personalnya kita aja kayak udah cukup gitu. Iya menurut gue itu sih. Kayaknya approve dan terbukti baru jadian semalam. Jadi buat kalian kamu yang di sana masih sendiri, terapkan itu. Kalian yang suka sama member JKT48 yang lain, nah terapkan ini. Ya, success story dari kami berdua. Ya. Sekarang kalau jabat tangan kan nggak perlu bayar 50.000. Nggak perlu. Iya. Nggak perlu handshake festival. Nggak perlu. Gua nggak ikutan ya. Gue diliatin melodi nih tadi. Gua nggak ikutan ya. Oke, gitu gitu ya. Seru ya. Tapi kalau misalkan sekarang kita balik lagi ke karya lu, mau tak mau gitu ya. Sebenarnya lu nggak mau apa? Nah, ini dia promosinya di sini, bos. Jangan kabur dulu. Ini jangan mau cuman seneng-senengnya doang nonton di mari. Tenang, ini kalian harus dengar dulu promonya ya. Anjing. Ya, jadi gue baru rilis single, judulnya Mau Tak Mau, Bar. Yap. Mau Tak Mau ini berceritakan tentang hubungan ya, di mana lu ngerasain kalau lu doang yang sekeras itu, lu doang yang secinta itu, lu doang yang se-effort itu. Tapi kok dia enggak dan at the same time lu ngelihat orang-orang lain di sana, kok mereka bisa gitu, kok pasangan lain bisa lucu. Nah itu timbulnya awalnya dari keresahan gue di situ. Akhirnya gue kebingungan harus apa gue. Haruskah gue menjalani hubungan ini dengan perasaan gue yang kayak gini? Nggak mau juga sebenarnya jadi gitu kan. Tapi kalau gue sudahi pada saat itu juga kayak masih pengen. Iya. Bener. Jadi kayak harus apa? Saking bingungnya gue terus mau tak mau harus lempar dadu. Ku tak tahu 1 atau 6 yang menghadapku. Mau tak mau harus ku coba dulu. Paling-paling ku jatuh dan mengeluh tak apa, mungkin sakitnya seperti hari lalu. Jadi kayak dadu itu gue lambangkan sebagai takdir. Gue nggak pernah tahu gue dapat 1 yang terburuk, 6 yang terbaik. Gue nggak pernah tahu gue dapat 1 atau 6. Tapi yang jelas gue harus lempar dulu dadu itu biar gue tahu jawabannya apa. Shit.
Anjir ganteng banget itu gue sumpah. Parah di Batman. Parah itu parah. Harus bener tuh editing itu. Iya. Please kasih net gitu ya ntar ya. Macam betul lagi-lagi. Betul. Nah tapi di kolom komen TikTok tuh ada beberapa netizen yang bilang kok Sakib jadi mirip sama Wan Juicy Lucy nih. Dari segi bermusiknya. Iya gitu. Lu nanggapi itu gimana? Seneng lah bro. Kalau pribadi gue ya, karena gue salah satu inspirasi terbesar dalam proses bermusik gue di Solo ini Juicy Lucy. Lu kasarnya lu demen sama siapa? Musik. Sama gue suka sama 30 Seconds to Mars gitu. Iya 30 Seconds to Mars. Tiba-tiba lu lagunya mirip banget. Iya. Lu seneng gak? Seneng lah. Iya iyalah. Gue juga seneng juga ya. Padahal gue baru memulai. Kasarnya banyak banget jeleknya menurut gue yang masih harus diperbaiki. Tapi setidaknya ketika mereka bilang kok mirip ya, kalau gue sedikit senang sih. Ya walaupun tetap gue pengen bilang ke kalian semua untuk single 2 dan 3 dan seterusnya mungkin kalian bisa lihat sejatinya gue gimana gitu. Oke, tapi Wan sendiri udah pernah dengerin? Udahlah, bahkan sebelum rilis juga gue dengerin ke Wan. Dia gimana komentarnya apa? Bagus Kip, tapi refnya juga nanti kieu itu Wan banget. Wan pisan, tapi rapna ulah gitu Kip kayak sempet ada beberapa enggak beberapa sih, satu lagu tapi enggak tahu diproduksi apa enggak. Dia bantuin juga tuh buat refnya. Oh, dia bantuin. Tapi nanti bakal rilis atau belum rilis? Belum tahu sih kalau yang ini ya. Belum tahu. Kenapa gak collab langsung sama? Gue sih mau banget. Tinggal pihak label. Halo Trinity tolong dibantu. Maksudnya gue sih mau banget. Juicy Lucy-nya dong. Oh Juicy Lucy-nya. Nah kan gue berkarir di musik dalam Solo ini baru sebentar bro. Jadi masih mungkin soon. Amin. Ketika semuanya sudah jauh lebih stabil mungkin akan lebih enak gitu. Bisa. Tapi gue ngelihat di YouTube lo itu udah dari 7 tahun yang lalu men. Iya benar. Banyak karya-karya lu juga lu. Iya, gue tuh sebenarnya dulu tuh cover-coveran gitu bro. Jadi kayak ada lagu apa yang naik gue cover. Ngikutin abang gue Fala Akbar itu. Dia dulu musisi coveran zaman-zaman Rahmania Astri, zaman Kekain, Nadine masih Kekain, masih cover-coveran. Terus siapa lagi? Adikara. Era itu Adikara iya. Iya masih zaman-zaman gitu. Raisa Anggiani juga era itu. Aras Buana tuh udah. Iya bener, Aras Buana. Iya. Di era-era itu si Falah Akbar ini pada saat itu followersnya udah 300.000. Pada saat itu abang gue sendiri. Jadi gue sedikit look up ke dia. Nggak banyak, nggak sedikit sih tapi banyak gue look up ke dia. Ya 86% lah. Ya boleh lah segitulah. So lah segitu. Gue sangat melihat dia dalam berkarir di musik. Jadi gue mulai coba-coba, mulai dari coveran akhirnya coba bikin lagu. Nice. Tapi cukup panjang perjalanannya. Panjang bro. Apa yang kesulitan lo hadapi? Kalau dari kecil, kemarin bro. Apa cuy? Sebelum gue pengen ini baru pertama kali gue obrolin di sini nih. Anjir, udah kayak artis beneran gue ngomong gitu. Anjir macam betul. Gue sadar kalau restu orang tua tuh sengaruh itu. Karena sebelumnya gue di musik itu bokap gue jenggotnya segini bro. Anjay. Bener-bener ya. Dulu ya Papa kalau denger ini jangan baper, tenang. Dulu papa gue sampai sekarang jenggotnya segini, yang musik tuh gak boleh. Musik haram? Iya haram gini. Apapun yang keduniawian tidak gitu. Pokoknya segitunya. Sampai gue les musik, les vokal dilarang. Jadi nyumput gue diantarin sama nyokap. Nah ini cerita apa sih? Cerita lu. Cerita bokap lu jenggotan. Iya. Habis itu Lah bokap lu udah cukur jenggotnya belum sekarang? Udah. Enggak, masih panjang. Masih panjang. Jadi setelah dia ngelarang gue terus tuh, akhirnya baru banget bener-bener bayangin gue bermusik dari SD bro. Gue SD udah ngejar buat manggung di Surabaya naik kereta. Respect. Dari Bandung bener-bener gue kejar ke sana bener-bener. Ayo. Sama nyokap lu? Sama nyokap gue terbaik sih. Shout out buat nyokapnya. Love you ibu. Gue manggilnya Ibu Kukuruyuk. Ibu Kukuruyuk shout out. Karena suka bangunin pagi-pagi. Padahal kita masih ngantuk. Iya bener. Nah jadi nyokap gue yang nganterin
Gue sampai ke Surabaya dari SD tuh. Anjay. Tiap ada audisi apa, Sakib ikutan. Padahal gue nya nggak mau. Nah, nyokap udah support dari dulu. Cuman bokap masih agak bukan berarti nggak support ya, tapi nggak kelihatan gitu. Bokap lu pengen lu jadi ustadz kali? Oh itu sudah pasti. Iya. Maksudnya bokap gue lebih ke yang pasif aja dalam perkembangan gue di musik ya. Terus kemarin waktu Idul Fitri kemarin sebelum gue rilis. Oke. Itu kan maaf-maafan tuh sep, anjir gila sedih banget. Gue di bawah, gue minta maaf kalau selama hampir mungkin 7-8 tahun ini Akib di musik tapi tanpa restu dan izin papa, atau tanpa aku bertanya, kasarnya melangkahi papa lah. Terus papa bilang nggak apa-apa Sakib. Yang dulu juga papa mungkin pemahamannya terhadap musik nggak segitunya. Ternyata apa yang Akib pengen bawa ke khayal banyak tuh juga bagus ya katanya. Dalam lagu-lagu Akib juga Akib menyelipkan hal-hal yang positif. Jadi menurut papa dakwah tuh bisa dari mana aja kata dia. Habis itu dia cium ubun-ubun gua. Anjir. Demi Allah gue merinding. Demi Allah pada saat itu gue anjir bergetar semua badan gue. Dicium kayak gini bener-bener ubun-ubun gue. Muah. Terus habis itu papa restu, papa ridho Akib di musik. Keren banget. Gue gak lama dari situ gue rilis bro, langsung alhamdulillah terasa banget papa love you. Jadi ridho orang tua tuh sangat berpengaruh. Kejar mau gimana pun mereka melarang tuh pasti ada maksudnya kan ya. Mereka melarang pasti ada maksudnya. Tentang tinggal gimana caranya aja kita menyampaikan biar mereka ngerti. Keren sih, keren. Ya, gue kebayangin momen itu. Ya, buat lu yang versi SD itu pasti bakal gong banget, men. Gila, gue bener-bener kayak memberi support akhirnya. Gila bener, dicium ubun-ubun gue getar bro. Blessing lu langsung. Mantap sih Jernilah. Congrats sekali lagi. I'm happy for you, man. Terima kasih. Gila. Kalau dari lo sendiri impian yang belum tercapai apa sebagai seorang musisi? Masih banyak lah. Gue banyak banget yang belum gue capai di musik ini. Sebenarnya nggak ada pastinya. Cuman gue pengen aja bisa bermanfaat, pengen bisa make a dent in a universe. Aku pengen bisa ngasih spread love sama teman-teman banyak aja. Jadi tapi nggak ada harus gimana. Yang penting gue jalani aja. Sekarang lu 23. Gue 23. Lu melihat Sakib di umur 28 akan seperti apa? Wow. 28 ya? Iya, 5 tahun dari sekarang, men. 5 tahun dari sekarang. Wow. Kayaknya gue akan lebih pasif deh. Gue akan lebih diam. Pasti gue banyak pelihara tanaman. Udah bukan pelihara hewan lagi. Udah bukan tanaman hewan tuh, lagi, tanaman, tapi hewan juga masih. Iya. Tapi di musik kayaknya gue makin menjadi karena gue suka banget. Cuman mungkin dalam berkarirnya entahlah gimana nanti. Cuman kalau segi bermusiknya, buat lagunya pasti akan mungkin jauh lebih matang dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti terjadi. Anjir nggak sabar sih sebenarnya. Bismillah aja lah. Bismillah aja. Takut. Lu takut ya untuk meramalkan masa depan lu sendiri? Takut. Iya. Tapi kalau katakanlah EP gitu, udah berapa EP tuh kira-kira 5 tahun dari sekarang? Perkiraan. Nanti lu ngeliat lagi interview ini, men. Iya. Karena kemarin baru aja kayak Baila, podcast gue sama Baila tuh rame banget. Oh ya. Karena gue waktu itu ngomong, kamu kira-kira mungkin gak sih jadi artis acted rising gitu? Karena menurut gue kayaknya lu worth it banget. Terus bener kan sekarang udah sama Nona dan coba dong sebut gue yang bagus-bagus dong. Iya Bar, gitu sebut gue yang bagus-bagus Bar. Menurut gue lu itu bisa sebesar Juicy Lucy, men. Amin ya Allah. Dari jumlah streamingnya. Amin ya Allah. Amin. Iya. Amin. Menurut gue itu. Amin. Dari tadi gue denger lu perform tuh kayak ada dan aura lo yang kayak sekarang nih bisa banget buat itu. Anjay. Amin. Iya. Amin. Gitu sih. Amin. Terima kasih Akbari. Sama-sama, Sakib.
kita doakan. Aminin dong semuanya dong. Aminin. Ya ketik amin. Sekarang juga sekarang. Amin. Oke, Kip. Terakhir ada kata-kata yang pengen lo tambahin lagi buat teman-teman lagi nonton? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, lagi nyantai di sana, jangan lupa dengerin lagu Aku Mau Tak Mau di all music platform. Dan kalau pengen lihat video klipnya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Dan kalau kalian pengen ngikutin keseharianku, gimana cara aku bikin lagu, atau bahkan kalian pengen ngasih ide lagu, bisa langsung ke all media. Aku bisa di Instagram, di TikTok. Dah itu aja yang gue mainin. Dan jangan lupa, lagi-lagi gue gak lupa untuk mengingatkan, gue bakal rilis single kedua dalam waktu dekat. Nah, ini di uploadnya kapan kira-kira? Tergantung Pak Produser. Pak Produser? Iya. Bulan depan. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa dipantau terus Instagram dan pokoknya semua sosial media gue. Dan jangan lupa mendengarkan Breakdown. Loh guys ya. Jadi jangan lupa subscribe juga Beranda Indonesia. So gue Akbari, gue Sakib. sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.